Pemerintah berencana meresmikan 6 bendungan yang tersebar di wilayah Aceh hingga Nusa Tenggara Barat pada awal tahun 2025. Namun Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo belum bisa memastikan waktu peresmian infrastruktur tersebut karena masih menunggu jadwal Presiden Prabowo Subianto. Dodi juga mengatakan konsep peresmian belum dibahas lebih detail. Namun ada opsi agar peresmian semua bendungan dilakukan bersamaan dari satu titik lokasi. Sebelumnya, konsep ini diterapkan ketika Kepala Negara meresmikan pembangkit listrik tenaga air di Jati Gede, Jawa Barat pada Senin 20 Januari 2025. PLTA Jati Gede merupakan satu dari 26 pembangkit listrik di 18 provinsi yang diresmikan serentak. Sebagai informasi, bendungan merupakan salah satu proyek yang kini menjadi fokus Kementerian Pekerjaan Umum seiring target Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan. Bendungan menjadi infrastruktur penting untuk mendukung ketersediaan air di lahan pertanian melalui jaringan irigasi. Adapun berikut 6 bendungan yang pembangunannya selesai dan siap diresmikan tahun ini. Yang pertama ada Bendungan Rukoh, Kabupaten Pide, Aceh. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 128 juta meter kubik. Bendungan Rukoh direncanakan dapat mengairi daerah irigasi seluas 11.950 hektar dengan intensitas tanam 300% dalam 3 kali masa tanam. Pembangunan bendungan ini menghabiskan anggaran pendapatan dan belanja negara senilai 1,7 triliun. Selain untuk mendukung irigasi, Bendungan Rukoh diklaim dapat mengurangi potensi banjir hingga 89,62%, menyediakan air baku 0,90 meter kubik per detik, serta memiliki potensi pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 140 MW. Kemudian selanjutnya Bendungan Kurento di Aceh. Bendungan Kurento dibangun dengan anggaran 2,73 triliun yang bersumber dari APBN. Bendungan ini memiliki daya tampung 216 juta meter kubik dan direncanakan untuk mengairi 9.455 hektar daerah irigasi serta menyuplai air baku sebesar 0,5 meter kubik per detik untuk 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Bendungan Kurento juga berpotensi menghasilkan listrik 6,34 MW dan reduksi banjir di Aceh Utara hingga 30%. Berlanjut ke Bendungan Jelantah, Karanganyar, Jawa Tengah. Bendungan Jelantah memiliki kapasitas tampung 10,97 juta meter kubik dan bermanfaat untuk irigasi seluas 1.494 hektar. Bendungan yang dibangun dengan biaya 1,02 triliun ini juga diklaim bisa mereduksi banjir hingga 87 hektar, menyuplai air baku 0,1 meter kubik per detik, serta menghasilkan potensi listrik sebesar 0,6 MW. Berlanjut ke Bendungan Sidan di Bali. Bendungan Sidan memiliki daya tampung 5,76 juta meter kubik dan bisa menyuplai air baku 1,75 meter kubik per detik. Bendungan yang dibangun dengan anggaran 1,8 triliun ini juga diklaim memiliki potensi listrik tenaga mikrohidro sebesar 0,65 MW. Kemudian ada Bendungan Marangkayu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Bendungan Marangkayu dibangun dengan anggaran 191,26 miliar. Bendungan ini berdaya tampung 12,3 juta meter kubik dan bisa menjadi penyedia irigasi untuk sawah seluas 1.500 hektar. Selain itu, mampu menyuplai air baku 0,45 meter kubik per detik dan memiliki potensi pembangkit listrik tenaga mikrohidro sebesar 135 kW. Kemudian yang terakhir ada Bendungan Meniting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Bendungan Meniting memiliki kapasitas tampung 12 juta meter kubik dan memiliki manfaat irigasi sawah seluas 1.559 hektar.
Bendungan yang pembangunannya menelan anggaran 1,4 triliun ini juga diklaim mampu menyuplai air baku 0,15 meter kubik per detik serta memiliki potensi listrik sebesar 0,8 MW. Itulah 6 bendungan yang akan diresmikan Presiden Prabowo dan masih menunggu jadwal dari Presiden. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.